Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo semuanya, selamat pagi, siang ataupun malam, tergantung kalian menonton video ini. Nah, sebelumnya bagaimana nih kabar kalian? Baik, alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama saya Nazwa Saputra. Di sini saya ingin menjelaskan terkait sejarah awal masuknya agama Islam dan perkembangan pendidikan Islam di tanah Kalimantan Selatan. Kita nih sebagai orang Kalimantan Selatan asli, kita wajib tahu sejarah mengenai masuknya agama Islam, perkembangan pendidikan Islam di tanah kita, tanah Kalimantan Selatan. Nah, jadi kita wajib tahu ya teman-teman. Nah, kalau ingin tahu lagi, tetap tonton sampai akhir ya, karena di sini saya akan menjelaskan bagaimana masuknya agama Islam dan perkembangannya dalam bentuk cerita, teman-teman. Karena sesuai dengan mata pelajarannya yaitu sejarah kebudayaan Islam. Nah, langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu sejarah masuknya agama Islam di tanah Kalimantan Selatan. Pada awal abad ke-16, Kalimantan Selatan hanyalah perkampungan Melayu di sekitar muara Sungai Barito. Tempat itu ramai dengan aktivitas perdagangan karena tempatnya yang sangat strategis. Para pedagang datang dari berbagai daerah termasuk dari Demak, membawa dagangan dan juga membawa cahaya, yaitu agama Islam. Kenapa sih Kak pedagang Demak nih yang membawa agama Islam? Nah, tonton terus ya, nih nanti saya akan menjelaskan kenapa kerajaan Demak atau pedagang Demak yang membawa agama Islam. Lanjut, pada saat itu kerajaan Hindu bernama Nagara Daha dipimpin oleh Pangeran Tumenggung, sedangkan keponakannya yaitu Pangeran Samudra. Beliau terdesak dan harus melarikan diri ke pesisir. Kenapa Pangeran Samudra terdesak dan lari ke pesisir? Nah, karena pada saat itu ada masalah yang sangat besar terkait atau masalah tentang perebutan tahta. Nah, perebutan tahta antara paman dan keponakan dari Pangeran Tumenggung dan Pangeran Samudra tadi. Sebenarnya ayah Pangeran Samudra itu sudah menghadiahkan tahta tersebut untuk Pangeran Samudra. Namun paman dari Pangeran Samudra yaitu Pangeran Tumenggung tadi tidak setuju karena beliau lebih tua dari Pangeran Samudra. Nah, seperti itu alasannya. Jadi di situ ada masalah yang membuat Pangeran Samudra ini lari ke pesisir tadi. Nah, kemudian setelah Pangeran Samudra ini lari ke pesisir tadi, di sanalah dengan bantuan para ulama dan pedagang muslim dari Demak, Pangeran Samudra berjanji jika ia menang dan merebut kembali tahtanya, ia akan memeluk Islam dan menjadikan ajaran Islam sebagai dasar pemerintahannya. Nah, saat di sana Pangeran Samudra itu meminta bantuan kepada kerajaan Demak agar membantunya merebut kembali tahta yang sudah diambil pamannya tadi. Nah, kata penasihat dari kerajaan Demak itu menyetujui, tetapi ada satu syarat, yaitu tadi ketika menang beliau atau Pangeran Samudra tadi harus memeluk agama Islam dan semua rakyatnya juga harus memeluk agama Islam. Nah, itu syaratnya. Dan kemudian Pangeran Samudra ini menyetujui syarat tersebut. Jadi datanglah kerajaan Demak ke tanah Kalimantan Selatan untuk membantu Pangeran Samudra merebut kembali tahta yang sudah diambil oleh Pangeran Tumenggung tadi. Nah, lanjut. Doa pun dipanjatkan, pedang diangkat, dan takdir ditentukan. Setelah pertempuran yang sangat sengit, Pangeran Samudra menang
Dan sesuai janjinya, ia bersyahadat dan ia mengganti namanya menjadi Sultan Syuryansah yang kita sering dengar sekarang. Dan beliau mendirikan Kesultanan Banjar, sebuah kerajaan Islam pertama di Kalimantan Selatan. Nah, jadi itulah teman-teman sejarah awal masuknya agama Islam dengan sebuah janji atau sebuah syarat tadi. Ketika Pangeran Samudra menang, beliau menjadikan diri beliau itu masuk agama Islam dan rakyatnya pun harus masuk agama Islam. Nah, seperti itu. Kemudian Pangeran Samudra pun memimpin kerajaan Daha di bawah pimpinan beliau. Itu semua ajarannya sudah atau semua rakyat sudah beragama Islam. Nah, Islam pun menyebar ke seluruh penjuru negeri, masjid didirikan, hukum Islam perlahan diterapkan dan banyak tempat belajar yang ramai oleh anak-anak kampung. Dan dari kerajaan Demak itu mengirim beberapa orang yang ahli dalam ilmu agama untuk mengajarkan agama Islam ke Kalimantan Selatan atau di lingkungan kerajaan Daha tadi yang dipimpin oleh Pangeran Samudra. Dari situlah teman-teman perkembangan pendidikan Islam di tanah Kalimantan Selatan ini. Bermula dari situ, kemudian bertahun-tahun berlalu, di sebuah rumah sederhana di Martapura, lahirlah seorang anak bernama Muhammad Arsyad. Ia tumbuh dengan semangat belajar yang luar biasa. Keluarganya adalah orang biasa, tapi hatinya sangat besar. Ia belajar ilmu agama sejak kecil, dan karena kecerdasannya, ia diutus ke Mekah dan ke Madinah untuk menuntut ilmu. Nah, selama 35 tahun ia belajar di Tanah Suci, 30 tahun di kota Mekah, 5 tahun di kota Madinah. Nah, jadi selama 35 tahun itu beliau menuntut ilmu di luar Kalimantan maupun luar Indonesia. Beliau berguru kepada para ulama besar hingga akhirnya ia kembali ke tanah Banjar membawa ilmu seperti matahari membawa pagi. Itu seperti membawa cahaya ya teman-teman. Nah, seperti itu. Lanjut. Namun ia tidak langsung jadi tokoh besar. Jadi setelah Syekh Arsyad Al-Banjari ini datang ke tanah Banjar, tanah Kalimantan Selatan, beliau tidak langsung menjadi tokoh besar. Beliau berjalan dari desa ke desa mengajar anak-anak di Langgar. Nah, Langgar ini adalah suatu tempat ibadah sama seperti masjid namun bentuknya kecil. Nah, seukuran rumah, teman-teman. Rumah yang seperti kita biasanya. Kalau masjid kan besar, kalau Langgar ini kecil. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa Langgar ini dibentuk atau dibuat pertama kali oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, seperti itu sejarahnya, teman-teman. Beliau mendamaikan sengketa juga dan menulis kitab-kitab dalam bahasa Melayu yang bisa dibaca semua orang. Salah satu perjuangan terbesarnya adalah ketika masyarakat masih bingung antara adat lama dan hukum Islam. Banyak masih percaya pada hal-hal mistis dan hukum warisan sebelum Islam datang. Namun ia tidak memarahi, ia mendekati, ia mengajarkan dengan kasih, sama seperti halnya agama Islam masuk ke tanah Kalimantan Selatan tadi dengan cara yang damai, tidak dengan cara kekerasan. Nah, seperti itu. Jadi beliau juga mengajarkan seperti itu, teman-teman. Dengan kedamaian. Lanjut. Tunggu, teman-teman. Bersama Sultan Tahmidullah II dan Sultan Sulaiman yang mendirikan mahkamah syariah, mengajukan sistem pengadilan Islam dan menyarankan agar kerajaan punya imam, khatib, muazin serta qadi dan mufti. Beliau ingin agar keadilan tak hanya diucapkan tetapi ditegakkan. Puncak perjuangannya adalah Undang-Undang Sultan Adam
tahun 1835 yang memperkuat peran syariat, Islam dan pemerintahan dan hukum Islam di Kalimantan Selatan. Jadi Undang-Undang Sultan Andab ini adalah suatu acuan ataupun pedoman untuk masyarakat Kalimantan Selatan khususnya tadi, agar mereka tidak bingung lagi terhadap hukum-hukum. Nah, seperti itu. Jadi mereka sudah ada yang mengatur, ada yang mengarahkan seperti itu dari hukum atau undang-undang tadi. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Sudah habis materi saya yang sudah saya bawakan. Itu saja yang saya sampaikan. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan sedikit juga atau kesimpulan terkait tadi bahwa agama Islam itu datang ke tanah kita, tanah Kalimantan Selatan itu dengan cara yang damai, yaitu dengan cara syarat atau janji tadi. Dan bisa kita ambil sifat dari Pangeran Samudra atau Sultan Suryanshah tadi, ia adalah orang yang menepati janji. Nah, jadi kita juga harus mengamalkan seperti itu, teman-teman. Ketika kita berjanji kepada orang, kita harus menepati janji tersebut. Nah, dan perkembangan agama Islam tadi, pendidikan Islam di tanah kita, tanah Kalimantan Selatan itu bermula dari sesudah masyarakat memeluk agama Islam, itu sudah dimulai diajarkan agama-agama Islam itu seperti apa. Kemudian puncak keemasannya yaitu pada zaman Syekh Arsyad Al-Banjari. Nah, beliau mendirikan sebuah langgar tadi itu sebagai pusat pembelajaran zaman dulu. Nah, bisa juga di rumah dan di masjid. Jadi pada saat zaman dulu itu ada 3 pusat pembelajaran, yaitu masjid, langgar, dan rumah. Dan untuk tradisi sampai sekarang itu masih ada untuk dari zaman dulu diterapkan dan zaman sekarang masih diterapkan, yaitu berguru ke rumah guru-guru yang ada di Kalimantan Selatan. Sekarang masih banyak orang-orang yang datang ke rumah guru atau alim ulama ataupun wali untuk menuntut ilmu, teman-teman. Nah, itu dari dulu diajarkan seperti itu dan sekarang masih diamalkan. Dan juga dari dulu tradisinya itu untuk guru-guru yang mengajarkan Al-Quran, tasawuf, fikih, dan ilmu-ilmu agama lainnya itu tidak mendapatkan biaya, teman-teman. Namun dari orang tua murid itu menyuruh kita atau menyuruh murid-murid tersebut agar menghadiahkan guru tersebut seperti beras, karena kan pokoknya di pekerjaan pokok di Kalimantan Selatan ini kan petani. Nah, jadi ketika panen sudah ada, jadi beliau orang tua itu menyuruh anaknya untuk menyerahkan kepada guru-guru murid-murid tersebut. Nah, seperti itu. Itu pun ada yang masih mengamalkan, teman-teman. Bisa kita lihat sekarang untuk perkembangan pendidikan Islam di Kalimantan Selatan itu sangat pesat ya, karena banyaknya madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, banyaknya guru-guru alim ulama ataupun wali yang di Kalimantan Selatan ini. Jadi tidak sedikit seperti itu jalan untuk kita menuntut ilmu. Dan banyak juga pondok pesantren yang modern sekarang. Nah, jadi tidak hanya berfokus pada kitab, tapi juga ada ilmu umumnya, teman-teman. Itu sebuah perkembangan agama pendidikan Islam sampai sekarang. Nah, jadi dapat saya katakan bahwa yang sangat berpengaruh yaitu pada zaman Syekh Arsyad Al-Banjari tadi. Nah, mungkin itu saja kesimpulan dari saya atau penjelasan sedikit tadi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Ketika ada kekeliruan dalam saya menyampaikan materi tadi, mohon maaf dan tolong dibenarkan di kolom komentar. Nah, seperti itu. Kemudian nih, kakak ada sedikit pertanyaan untuk teman-teman yang menonton. Bisa teman-teman jawab di bawah atau di
kolom komentar. Eh, Pertanyaan pertama, orang yang belajar ke Mekah dan Madinah tadi namanya siapa? Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, eh, Sultan Sulaiman dan Pangeran Tahmidullah II tadi bekerja sama dengan ini berhubungan dengan soal pertama, mendirikan mahkamah apa, teman-teman? Nah, bisa tulis di kolom komentar. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Salah hilap mohon maaf. Minta rela, minta halal, minta ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih semuanya sudah nonton.